warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Saputri. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai amalan-amalan puasa di bulan Ramadan. Amalan-amalan puasa di bulan Ramadan di antaranya yang pertama yaitu berpuasa di siang hari Ramadan. Tidak ada amalan yang lebih utama untuk dilakukan pada siang hari Ramadan melebihi puasa. Bukan hanya ini amalan yang paling utama, namun juga ia diwajibkan tentu saja terkecuali bagi yang berhalangan atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam fikih. Karena itulah bulan Ramadan disebut dengan Syahr al-Syam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa pada siang hari Ramadan ini pada hakikatnya bisa dibedakan menjadi dua tingkatan. Yang pertama, puasa orang awam. Ini adalah puasa yang cukup dikatakan sah secara fikih, yaitu dengan meninggalkan makan, minum, dan jimak semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tingkatan puasa yang kedua ialah puasa orang-orang khusus. Ini adalah puasa yang sebenar-benarnya. Tidak hanya meninggalkan pembatal-pembatal puasa, namun juga menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua adalah Qiyam Ramadan. Jika amalan yang paling utama pada siang hari pada hari Ramadan adalah berpuasa, maka yang paling utama untuk dilakukan pada malam hari adalah Qiyam Ramadan. Oleh sebab inilah bulan Ramadan sering pula disebut sebagai Syahr al-Qiyam. Yang dimaksud dengan Qiyam Ramadan adalah berdiri melakukan sholat pada malam hari Ramadan. Tentunya yang dimaksud adalah melakukan sholat sunnah yang banyak yang sering disebut sebagai sholat tarawih sesudah sholat isya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat pada malam-malam Ramadan atas dasar iman dan berharap balasan dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Selama bulan Ramadan, dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, pada suatu saat beliau sengaja tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih berjamaah karena beliau khawatir hal tersebut akan diwajibkan. Keutamaan sholat tarawih berjamaah dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Amalan yang ketiga yaitu tadarus Al-Quran. Amalan istimewa lainnya yang sangat utama untuk diperbanyak selama bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran, minimal dengan membacanya. Tentunya membaca yang baik adalah membaca dengan menghayati makna ayat-ayatnya. Keutamaan tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan diisyaratkan oleh paling tidak dua hal. Yang pertama, firman Allah SWT dalam Al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW, di mana pada setiap bulan Ramadan beliau melakukan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Beliau menghatamkan 2 kali tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihi salam pada Ramadan di tahun di mana beliau wafat. Karena itulah tidak heran bahwa bulan Ramadan sering disebut sebagai Syahr Al-Quran. Yang keempat, amalan yang keempat yaitu berdoa, berzikir, dan beristighfar. Di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dengan demikian pula, doa menjelang berbuka sangatlah mustajab. Demikian pula pada malam-malam Ramadan, terutama pada sepertiga malam yang terakhir. Jika sepertiga malam terakhir sepanjang tahun saja doa sangat mustajab, terlebih lagi selama bulan Ramadan. Lebih khusus lagi selama waktu sahur saat kita dianjurkan untuk beristighfar atau memohon ampun kepada Allah dan berdoa sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, dan di waktu sahur mereka beristighfar.
Amalan yang kelima yaitu memberi makan dan bersedekah. Amalan utama lainnya selama bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut." Demikian pula sangat dianjurkan banyak-banyak berinfak dan bersedekah selama di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Disebutkan pula dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sangatlah pemurah dan beliau menjadi lebih pemurah lagi di bulan Ramadan melebihi angin yang bertiup. Sedekah ini mencakup segala bentuk sedekah baik wajib seperti zakat maupun sedekah yang bersifat sunnah. Amalan yang keenam yaitu beriktikaf. Beriktikaf artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan sholat, zikir, doa, tilawah Al-Quran, tafakkur, dan semacamnya. Beriktikaf di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir adalah sunnah Rasulullah SAW. Sepeninggal beliau, sunnah ini senantiasa dihidupkan oleh istri-istri beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Amalan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu umroh. Bagi yang mampu dan memiliki kesempatan, umroh pada bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW berkata pada umroh di bulan Ramadan bernilai sama dengan haji. Bahkan dalam riwayat lainnya, seperti haji bersama beliau, meskipun umroh di bulan Ramadan dari sudut pandang fikih tidak bisa menggantikan kewajiban haji, namun nilainya disetarakan dengan haji. Bahkan haji bersama Rasulullah SAW menunjukkan keutamaannya yang sangat besar. Itulah ada beberapa macam-macam amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.